Jadi tadi kita jelaskan bahwa kematian itu adalah musibah yang amat berat. Tapi tadi kita jelaskan bahwa ada musibah yang paling berat dari kematian, itulah musibah menyanyiakan waktu. Sampai dijelaskan di surah Al-Mu'minun ayat 99 ayatkan Allah hatta izaza ahaduhumul maut. Apabila telah akan datang kematian kepada seseorang, apabila telah akan datang kematian kepada orang-orang kafir, qala, maka mereka berkata, apa kata mereka? Rabbirji'un. Oh ya Allah ya Tuhanku, paulaka mulaktu dunia, berikan aku lagi kesempatan. Waktu itu berarti sama dengan kesempatan. Jadi modal kita hidup di dunia ini adalah waktu. Maka kalau ditanya, angwi sapaita, adona paling mahal harganya di dunia, itulah waktu. Waktu itu sangat mahal harganya. Arani godang na waktuon, kalau dia sudah lewat tak bisa kembali lagi. 1 detik pun dia lewat tak bisa balik lagi. Ima akan saking godangna harga nih waktu. Maka waktu ini sangat mahal harganya. Saking mahalnya waktu ini sampai orang-orang kafir nanti ketika sudah dekat mereka dengan kematian, inilah ucapan mereka. Hatta izaza ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Apabila telah datang kematian kepada mereka, barulah mereka menyesal. Apa kata mereka? Rabbirji'un. Oh ya Allah ya Tuhanku, berikan aku lagi kesempatan. Berikan lagi aku waktu. Apa? Untuk beramal soleh. Jadi modal tanah mangulun untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah waktu. Maka manfaatkan waktu yang kita punya sebaik-baik mungkin. Segala waktu nilai Allah biamon so bernilai ibadah, bernilai pahala di sisi ni Allah. Nedokon ibadah bukan hanya sholat, zakat, puasa, haji, umroh, wakaf, infak, bukan hanya itu ibadah. Kalau itu ibadah dalam secara khusus. Ada namanya makna ibadah secara umum, menafkahi keluarga, bekerja, itu juga ibadah. Ya kan? Itu termasuk ibadah dalam makna umum. Menghilangkan duri dari jalan, menghilangkan sesuatu yang menghalangi jalan orang, itu ibadah. Maka mana-mana yang disebut ibadah, baik itu ibadah secara umum maupun secara khusus, berarti di bulan ini mari kita amalkan. Bahkan di sepanjang hidup kita, jangan kita menyanyiakan kesempatan. Sebab sebagaimana songon dia pandokon ni pepatai, kesempatan tidak datang 2 kali. On pisongon. Ida petukin na songon ni may. Arana on may kesempatan, inda dong kesempatan yang kedua. Ate, mulai inda pedo misalnya songon ceritanya Bang Ande naki mamardo ngona lismango hidupnya, bukan berarti dia punya dua nyawa, tidak, tapi karena Allah masih berikan dia kesempatan, masih diberikan Allah kepada kita waktu. Waktu on mana paling berharga di mulut. Maka manfaatkan waktu ini, inilah kesempatan. Tidak ada kesempatan kedua kali. Songon dia nakin pangiduan ni alak-alak nakafiri. Qala rabbirji'un. Oh ya Tuhanku, len dia mulak kesempatan. Ima pangiduan dia lain. Maka kalau kita ditanya, dijelaskan para ulama, apa yang paling diinginkan orang-orang yang telah meninggal dunia, itulah kesempatan yang kedua, waktu, agar bagaimana bisa kembali lagi ke dunia untuk beramal soleh. Maka orang-orang kafir, kalau Allah berikan mereka kesempatan, mereka hanya minta satu. Sadame pangiduan dia lain, inda 2, inda 3, inda 4. Sadame ya, inda na lain ahado. Diberikan waktu, diberikan lagi kesempatan. Nasademe ya, inda mangido motor kalai, inda mangido jabatan, inda mangido hepeng, inda mangido ada boru, inda mangido alak lai, ada nih pengen nyelai waktu. Oh Tuhanku, lehen dia mulak waktu, lehen dia mulak kesempatan. Aon memodal kesempatan on. Maka alangkah ruginya seseorang kalau dia menyanyiakan waktu, menyanyiakan kesempatan. Karena siapa yang menyanyiakan waktu, isi namanya nyanyiakan kesempatan, berarti itulah musibah terbesar setelah kematian. Maka ini dokon Allah di sini surah Al-Mu'minun ayat 99, Allah mengabarkan bahwa bagaimana nanti orang-orang kafir itu mereka meminta kesempatan yang kedua agar untuk bisa beramal soleh. On mumpung ilain Allah di kesempatan ulang ita sesuatu on memodal ta.
Biar masuk setiap hari amal ianyon hidup niban bernilai pahala. Salah satu caranya adalah dengan mengikhlaskan niat. Isi-isi tanah mengikhlaskan niat, insya Allah sulit digoda iblis. Karena iblis telah berjanji akan menggoda dan menyesatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Madung janji ni Allah deh. Silahkan goda hamba-hambaku, kata Allah. Di dalam surah Al-Isra ayat 61 sampai 65. Godalah mereka, baik dari hartanya, baik dari anaknya, baik dari istrinya, baik dari pekerja, dari segala mana saja engkau sanggup ya Allah. Tapi engkau tidak akan sanggup menggoda hamba-hambaku yang mereka dalam beribadah itu mengikhlaskan niat semata-mata hanya karena mengharap ridho Allah. Jadi mula dong nomor sapa, biar cara nostak seulang mampan digoda iblis. Itulah dia. Salah satu caranya adalah dengan mengikhlaskan niat semata-mata, melakukan segala apa yang kita lakukan ibadah itu hanya mengharap ridho Allah, tidak mengharap ridho manusia, baik itu sebagai kepala keluarga, baik itu sebagai istri, baik itu sebagai suami. Karena engkau mengharap kita selain diridhoi Allah, on masoro kecewa. Ade, kecewa, pupu kecewa. Akhirnya bubar rumah tangga, si mamar tumpuk-tumpuk kecewa. Kenapa? Karena berharap kepada makhluk. Makhluk ini kan dia bersifat lemah. Makhluk manusia ini tidak sempurna. Pasangan kita itu tidak sempurna. Dia juga manusia biasa. Istri tidak sempurna, suami tidak sempurna. Semuanya punya kekurangan masing-masing. Tetapi itulah kenapa Allah mempertemukan kita dengan pasangan kita. Untuk apa? Di ketidaksempurnaan istri, di ketidaksempurnaan suami, Allah mempertemukan kita, menjodohkan kita untuk saling melengkapi. Maka di depan Allah di surah Al-Baqarah, kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istrimu itu seperti pakaian. Ada fungsi ini pakaian, menutupi diri nih, Pak. Suamimu itu juga pakaian bagi seorang istri. Apa itu? Menutup dirinya. Maka namanya pakaian saling menutupi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Makanya oleh karena itu, seorang suami ataupun istri, maka dia hendaklah banyak-banyak bersabar. Ya, karena dalam rumah tangga itu juga termasuk sebagai ibadah. Karena kita paham pasangan kita itu bukan manusia yang sempurna. Jangan kita berharap kepada makhluk. Kalau kita berharap kepada makhluk, wah ini masoro kecewa. Sadarionya songonan, acowat songonan, pupu maru bakam maru bau basoni. Maka berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setelah orang-orang kafir berkata, qala rabbirji'un la'alli a'mala sholihan, amana qurranya lain, beramal soleh agar kami bisa kembali beramal soleh, berbuat kebaikan, segala macam amal kebaikan ya Allah polak kami, so bisa kami beramal soleh. Beramal soleh tentang apa-apa yang dulu telah kami tinggalkan ketika kami hidup di dunia. Rupa bayana jolo waktu mangolu alai dunia. Anak-anak alai beramal sholat, tinggal puasa, tinggal bayar zakat, tinggal berbakti kepada orang tua, tinggal menyia-nyiakan amanah di rumah tangga. Suami menyanyiakan amanah menafkahi, istri menyanyiakan amanah berbakti kepada suami, menyanyiakan amanah mengurus anak-anaknya. Orang-orang yang merugi. Makanya keinginannya lain beramal soleh. Beramal soleh tentang apa? Tentang yang dulu ketika mereka di dunia mereka belum sempat lakukan amal soleh itu. Oma poranya lain sugari baya bisa memulak bisa itu dunia, so bisa ami. Maka rejon amal soleh na jolo na so bisa ami karejon. Sarupume ayat ondok di surah Al-Munafikun. Hidupkan Allah di sisi sekiranya kalau orang yang telah meninggal dunia itu dihidupkan kembali oleh Allah, apa yang ingin dia lakukan? Maka yang pertama dia ingin lakukan adalah bersedekah. Om Peter Songoli mula mengolu mulak tu dunia ada beramal soleh, bersedekah. Amal-amal na sujunga ada depan jolo sompat di karejonya, yutnya garetar karejohon mangula on pe mumpung adong kesempatan na marimbar sanga amal soleh na bope na haji, bope na umroh, bope na bersidoka, bope na berbuat baik kepada keluarga, berbuat baik kepada orang tua, awan pa kesempatan tapalo bijora soki itu umak ni daganak nebagas kan, kesempatan di bulan yang
mulia. 2 kali lipat pahala kebaikan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah mengatakan, setelah orang-orang kafir itu meminta waktu untuk beramal soleh, diberikan kesempatan beramal soleh terhadap apa yang mereka tinggalkan, maka Allah menjawab, kalla, tidak sama sekali. Indah dong bagi kesempatan be olat ni me ni Tuhan. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barjahun ila yaumi yubasun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkara yang diucapkannya saja. Ada maksud ni angan-angan niya sa jono me ni Tuhan. Sekiranya pepaulak kamu mulak tu dunia, ilehen dia mu kesempatan, ilehen dia mu waktu, lesna songoni dua mu ini Allah. Waalaikumsalam. Lanjut. Ima ucapan ni Allah. Sekiranya pepolak kamu lek nasongon ini angan-angan dong ini Tuhan. Makanya indah dong be kesempatan kedua. Sakali mia kesempatan di namangu. Oleh karena itu kita pakai kesempatan ini semaksimal mungkin. Asal kita termasuk halak-halak namanya sa. Jadi nak kini lakukan Allah Subhanahu wa taala, alai indah ingin harta, indah ingin jabatan, indah ingin keterkenalan, indah ada ingin kenalai waktu, diberikan kesempatan untuk beramal soleh. Jadi ucapannya Leon, Rabbirji'un la'alli a'mala sholihan fima taraktu. Oh ya Allah ya Tuanku, paulah kau mulak tu dunia, lehen dia kesempatan asal bisa au mulak beramal soleh. Ni Allah Subhanahu wa taala tidak lain hanyalah merupakan angan-angan nilai. Ade. Makanya idukon Allah di surah Al-A'raf ayat 50 tolu, yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulul ladina nasuhu min qabla qad ja'at rasulu rabbana bil haqqi fahallana min syafa'a fayasfi'u lana aw taruddu fana'mala ghairal ladzi kunna fayasfa'u lana aw narfa'a alladzi kunna na'mal, yang artinya, ya Allah, ya Tuanku, pada hari datangnya kebenaran pemberitaan Al-Quran itu, berkatalah orang-orang yang melupakannya sebelum itu, sesungguhnya telah datang kepada kami Rasul utusan Tuhan kami yang membawa hak, maka adakah bagi kami atau dapatkah kami dikembalikan ke dunia sehingga kami dapat beramal yang lain dari yang pernah kami amalkan. Jadi bahas di Quran ayat-ayat ni Allah. Nama menjelaskan penyesalan ni alak-alak tukinna di hari akhirat. Nama minta waktu dot kesempatan kembali bisa beramal mulak di dunia. Tapi kan indah mungkin bebe. Mungkin be angan-angan kami karena itu madu kiamat dia bedong be dunia bete. Dunia nalen nama dunia hari pembalasan. Jadong be hari beramal. Hari pembalasan nama yaumiddin. Makanya kesempatan beramal hanya di dunia. Modalna waktu, kesempatan. Makanya mula adong niat napa deh ulangi tunda-tunda. Adong niat di mana pada ulangi tunda-tunda. Mula adong niat na marsido kayo potan. Belakang pas naron na pesompat ro ajal akhirna manyosa kan. Adong niat na ziarah segala macam, ziarah ke ulama, ziarah ke teman kita yang sakit. Itu kan juga merupakan sebagai amal. Di sebelumnya juga kita sudah menjelaskan bahwa orang yang berziarah ke temannya yang sakit itu di sana malaikat hadir mengaminkan doa-doa. Makanya mau ladong dongat tanah marun amar doa itu sih. Itu doanya diaminkan malaikat dan malaikat hadir di situ. Doa waktu yang paling mustajab berdoa ketika kita ziarah kepada kawan kita yang sedang sakit, bacakan doa. Walaupun mungkin dalam hati, ucapkan doa untuk saudara kita itu. Oleh karena itu kesempatan ini amat mahal harganya ya. Jadi jangan sampai kita menyesal setelah kematian lalu kita ingin kembali ke dunia untuk beramal soleh. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kakak abang sekalian, jadi banyak ayat-ayat Allah yang bercerita tentang bagaimana penyesalan orang-orang ketika telah berada nanti di hari akhirat. Salah memilih kawan, salah memilih pertemanan. Ini juga menjadi penyesalan di akhirat. Karena ada orang-orang yang tersesat di dunia ini karena dia salah memilih kawan, salah memilih dongan. Pilih dongan Nasora,
beramal soleh, tapi dia pilih justru kawan yang bermaksiat kepada Allah, maka ini juga akan menjadi penyesalan bagi mereka di hari akhirat. Oleh karena itu, sebagaimana juga kata Allah di surah Al-Mu'min ayat 11, qalu rabbana amatana isnataini wa ahyaitana isnataini fa'tarafna bi dzunubina fahal ila khurudi min sabil. Yang artinya mereka berkata, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali, telah menghidupkan kami 2 kali. Jadi rukun kalai, mona kami telah mati 2 kali, telah hidup 2 kali. Maksudnya don, kita ini matinya 2 kali, hidupnya 2 kali. Kaifa ta'furuna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Dulu kita enggak ada. Itu maksudnya matinya. 2 kali mati, 2 kali hidup. Biar ada maksudnya. Najolo ita indah dong. Baru adong. Baru bisa mulaki indah adong. Baru mulaki adong. Ini. Maka 2 kali kita dimatikan Allah, 2 kali kita dihidupkan Allah. Allah harus yakin gitu. Maka mereka berkata, ya Allah ya Tuhanku, kami ini telah Engkau matikan 2 kali, telah Engkau hidupkan 2 kali, lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah sesuatu jalan bagi kami untuk keluar dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala? Adong dihidalan nagut keluar sian neraka ni Allah. Dadong be. Kemudian kata Allah, wahum yastarihuna fiha rabbana ahrizna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah ya Tuhanku, kata mereka berteriak di dalam neraka, ya Allah ya Tuhanku, keluarkanlah kami dari neraka, niscaya kami akan beramal soleh, mengerjakan amalan soleh selain amalan-amalan yang dulu pernah kami kerjakan. Dan apakah kami tidak memanjangkan, kata Allah, dan apakah kami tidak memanjangkan umur kalian dengan masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir, dan apakah tidak datang kepada kalian pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Oleh karena itu, kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah. Melehin dayo kesempatan, melehin dayo waktu untuk berpikir. Maka kenapa dulu ketika kalian di dunia tak mau kalian berpikir? Maka oleh karena itu di dalam beramalon, seluruh perbuatan kita kan amal. Maka sebelum kita melakukan satu amalan, mari kita pikirkan dulu, ada nggak nilai pahalanya atau tidak, atau itu merupakan amal yang sia-sia, Ngona sio-sio 2 maliwanon tete. Gue bisa terulang pada amal sia-sia, karena waktu itu amat mahal harganya. Kalau bisa setiap amal kita itu ada bernilai ibadah. Mandi kita ibadah, makan kita ibadah, bercanda kita dengan anak-anak kita ibadah. Makanya setiap amalnya niatnya ikhlas, hanya mengharap ridho Allah. Keluar kita dari rumah, niatnya mencari nafkah, semata-mata ikhlas mengharap mencari ridho Allah. Kita mengurusi anak-anak kita, lelah dengan berbagai macam tugas, termasuk istri di rumah tangga, itu amat lelah. Tapi istri yang walaupun dia lelah di rumah tangga, kalau niatnya semata-mata hanya mengharap ridho Allah, maka insya Allah istri itu tidak akan kecewa. Karena karejo ibu rumah tanggon amat berat. Ibu rumah tangga itu bukan orang yang pengangguran. Ada karejo mulang abutetnya ibu rumah tangga ni nang konsimele, ibu rumah tangga pekerjaan nih. Bahkan pekerjaan yang tak ada habisnya. Napsidung nama tak ni karejo sampai potang, kan? Itu sebagai amal soleh, amal kebaikan. Kalau ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah, tidak hanya semata mengharap ridho suami, tidak hanya semata mengharap ridho makhluk. Sebab suami adalah, sebagaimana tadi kita sebutkan, adalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, waktu inilah modal kita di dalam kehidupan ini. Jadi kita manfaatkanlah waktu ini sebagai modal bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan nanti di negeri akhirat. Jangan sampai kita juga sebagaimana orang-orang kafir itu yang kelak kata Allah mereka di hari akhirat, apa kata mereka? Setelah mereka melihat siksa neraka Allah, setelah mereka melihat azab neraka Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata, ya laitani kuntu turaba. Oh ya Allah ya Tuhanku, sugari bayasa darion au menjadi tano ni deh. Anang kom besimulak ben ya jadi tanah masongoni songon dia hewan-hewan itu nanti Allah
hembuskan mereka menjadi tanah, menjadi abu. Tong bayang mau jadi abu na dong siksa nanti indah dihisap amalnya. Tapi kita manusia itu dihisap Allah amalnya. Maka celakalah orang-orang yang berbuat zolim kepada dirinya, berbuat maksiat kepada dirinya, terutama di bulan Muharram. Mula nangkin pahala 2 kali lipat, maksiat di bulanan 2 kali lipat dosana. Makanya indah toleta berbuat zolim itu dirinya. Maka orang-orang zolim itu di hari akhirat itulah orang-orang celaka. Orang-orang zolim yang bagaimana? Yang zolim kepada dirinya, berbuat maksiat kepada dirinya. Berarti anggo ita inda beramal soleh, ita zolimi dirinta isi nama rugi ita. Inda nama rugi lagi. Jadi engkau berbuat salah iba, berbuat kelir iba, inda berarti alak ni zolimi isi do iba. Selain ni zolimi alak, zolimi usai diri iba. Kan? Maka dari bulan non inda tole ba manzolimi diri iba, apalagi manzolimi diri ni halak. Ulang ibain acik nirwanya di bulan nanti. Jadi on kesempatan kita nakut beramal soleh. Jadi bulan Muharram, bulan mulia, mari kita manfaatkan ulang sampai taman nyosal. Songon dia nakin di surah Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100. Jadi kita paringgas namar amal ibadah. Jadi mulai dong nomor sapa biar harus carana. Itu kan manusia biasa. Kadang-kadang digoda oleh iblis, digoda oleh setan. Kadang-kadang nanggupur rogo marbada, tero marbada, ro mangamuk, biar mau. Adong di Quran ini dibacakan Allah, diajarkan Allah kita doa-doa. Salah satu daripada doa-doa untuk menghindari godaan iblis dan setan, Allah mengatakan di surah Al-Mu'minun juga, bacakanlah doa Rabbi a'udzubuka min hamajatis syayatin wa a'udzu rabbika ayyatuh. Ya Allah ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada godaan setan dan daripada pengaruh buruk daripada semuanya. Maka kita berdoa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kita berusaha, kita juga berdoa. Kita mohonkan agar Allah melindungi diri kita, istri kita, anak-anak kita dari godaan iblis dan godaan setan. Apalagi nama rumah tangga na godaan. Karena imana paling goyak ruani iblis. Alak na berumah tangga na goyakan ruani, maka na setan na biha manabahan. Nago kani godaan ni nama rumah tangga. Adok saja medalan na marbada, adok saja medalan na nagot gaul. Hindi suka alay maligin rumah tangga ni kaum muslimin non adem ayem. Makanya mari kita perhatikan apakah kemarahan-kemarahan kita itu kepada pasangan itu dikarenakan memang kesalahan pasangan atau mungkin memang karena ada juga unsur-unsur daripada bisikan setan di dalam hati kita. Onak konita dijud. Tetong anggo kesalahan ingin pasangan kita, cepat-cepat kita memaafkan. Maafkan masomoni. Karena mula na maafkan penon, ujung nalis na ribut di marbada kan rosetan. Terjadi menaso diinginkan. Namun rumah hebat dosan nari dari televisi kan, songon dia kejadian-kejadian na terjadi di rumah tangga. Ada kemarin suami dibunuhnya istrinya, baru dia lompat dari jalan flyover di Medan sana. Habis dunia hidup dia pusit itu gunana mati ada bori mati bayui daga naki terlantar akan ada ayah kita lihat kemarin di daerah Palasana IDG dan lagi videonya buset mau coba misi kezaliman menzalimi diri sendiri menzalimi orang lain ikare jon buset di bulan Muharram kan 2 kali lipat buset mon dosana makana penting non ita boto do amal-amalna. Ini ada bulan-bulan berkah, ini ada bulan-bulan biasa. Yang penting, karena itu ajaran dengan terutama bagi kita adalah tidak menyanyiakan kesempatan, tidak menyanyiakan waktu. Mula dong kesempatan pulang isu-isu. Dong dengan dia mengajak pengajian kita, dong mengajak ziarah kita, dong mengajak mengunjungi kawan yang sakit kita. Karena itu termasuk di amal soleh, amal kebaikan. Itu termasuk di godang pahalona. Belum tentu di pedang kesempatan ni batukin na epoken naro bisa mengunjungi saudara ni bala. Na lagi orang sehat, na lagi marun. Waktu ada kesempatan laksanakan. Adong niat baik karejo, ulang itunda-tunda. Ate, karena on ma modal na paling mahal. Ulang sangitan nakin so ni doko ni
manyosal mangidong mulak tu ginon padahal beta potodo indah dong kesempatan alak kapiri manyosal kale mangidong kesempatan harana mejolo matanya le sudah kabarkon ni Allah Subhanahu wa taala meida alai narako meida alai surga meida alai hari berbangkit meida alai hari dihisapnya amal maka mereka pun menyesal tapi penyesalan itu tiada berguna maka musannar ita manyosal marguna dupe marguna sanari mapala na manyosal. Ulang betukin na manyosal na dung diakhirat. Ang dung diakhirat manyosal na dung bingun na ni. Mula na manyosal marpu bisom masoni. Kuna na napi manyosal marpu pidunion daripada manyosal marpu diakhirat. Karena indah dong kesempatan be na kedua mulai tamadung mulak tu hadapan ni Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita silap, kalau kita lupa, tidak apa-apa kita menyesal. Tidak ada salahnya. Bahkan Allah lebih cinta kepada hambanya yang berbuat kesalahan lalu dia memohon ampun dan bertobat. Allah lebih cinta kepada orang-orang yang berbuat salah lalu dia bertobat daripada orang yang merasa dirinya sudah baik, dirinya sudah merasa paling hebat. Ini belum tentu. Tidak ada jaminan bahwa amal orang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Kata Allah, Allah lebih suka itu orang-orang yang bertobat, orang-orang yang mensucikan diri. Bayangkan abang kakak sekalian, bagaimana kemarin kita lihat beberapa minggu ini ada berita viral. Ya kan ada seorang wanita, ya bintang film dewasa bertobat. Bagaimana seorang yang pekerjaannya bermaksiat setiap harinya, seorang wanita, ya kan, mantan pemain film dewasa pula, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala lalu dia masuk Islam. Maka taubahnya wanita itu seperti seorang bayi yang kembali dilahirkan oleh ibunya, bersih tanpa dosa. Dibandingkan kita yang merasa mungkin sok suci, sudah sok alim, lalu kita berbuat salah tapi tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah suka melihat hambanya yang dia senantiasa bertaubat, memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita salah, kalau kita hilaf, tidak usah kita berkecil hati. Kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kita beristighfar, banyak-banyak kita bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah suka dengan hambanya yang bertaubat. Lebih baik kita menyesal sekarang daripada kita nanti menyesal di hari akhirat. Karena kalau penyesalan di hari akhirat tak ada kesempatan kedua itu. Maka banyak-banyak kita menyesali kesalahan kita di dunia ini. Mari kita ingat muhasabah diri. Apalagi ini tahun 1447 Hijriah, tahun baru Islam. Mari kita evaluasi, introspeksi diri. Introspeksi kita. Marung saja doa amal-amal tadi tahun lalu. Masuk dia solat ta, puasa ta, infak ta, kebaikan kita kepada keluarga kita, amanah yang Allah berikan kepada kita untuk keluarga. Apakah kita menyanyiakan amanah atau tidak? Apakah kita membiarkan istri kita tidak sholat, membiarkan pasangan kita tidak menutup aurat? Ini kita introspeksi diri. Tahun 1447 Hijriah. Karena tidak ada jaminan sebagaimana tadi kita kan, tahun yang akan datang Allah masih kasih kita umur. Nah, inilah momen bagi kita memperbaiki diri. Banyak-banyak kita beristighfar. Kita hitung-hitung dulu. Mula perlu catat tahun na lewat on salangku, son tinggal sun bayangku, son puasongku, son bayaau, marbada dot istriku, marbada dot suamiku. Kita catat dulu. Masa dia maksiat ni takare johon. Kira-kira marumur son madung cukup do. Amal nita na maulan ibanding kon jolo mamarumur 40-50 tahun dia adalah paling bahat amal kebaikan dosa amal keburukan. Kita timbang-timbang makanya dokon Umar bin Khattab kan, Umar bin Khattab yang menentukan awal tahun baru Islam. Apa kata Umar bin Khattab? Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hisablah diri kalian, hitunglah amal kalian sebelum Allah menghitung amal kita di hari akhirat kelak. Dokon Umar bin Khattab, siapa yang menghitung amalnya ketika dia masih berada di dunia, maka insya Allah ni Umar bin Khattab akan nanti terasa ringan hisab amalnya di hari akhirat. Asli, mamare tong-tong di dunia. Sadia dosa, sadia pahala, sadia maksiat. Mamareto, berarti umbahat ke maksiat. Berarti inilah cambuk bagi kita untuk lebih beramal soleh di dunia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ahlan wa sahlan. Masuk, Mak. Masuk. Masya Allah. Nah, ini luar biasa nih. Ikut anak-anak kita hadir di majelis ilmu. Nah, siapa yang hadir di majelis ilmu, pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Nah, baru itu orang mulai kumpul sholat sunnah, tanah posang asaribu. Kumpul tahajud nih baduhani itu. Nah, sangat 1000 sadari. Maka hadir di majelis ilmu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Bobe rasa abang zikir masa 10.000 bagasan kakak. Oh, dan lobasnya maka ada dopaan orang butuh zikirnya. Belum tentu mengguna hadir di majelis ilmu kalau ada pengen bangan walati. Nah, karena hadir di majelis ilmu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat di bagasan. Maka ulang pokok pamalim-malim kon narah umar guru be. Kon narah umar guru. Walaupun hadir di Masjid Raya Syekh Islam Maulana sampai Indon saudara ta abang anda firman isi do jadwal ni gunung Tasadario ada hadir di majelis ilmu Syekh Islam Maulana, hadir di majelis ilmu Masjid Al-Ikhlas Samorbat, sana di majelis kajian-kajian, hadir di majelis ilmu. Ini lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Allah hadir bersama di taman-taman surga sebelum taman surga yang taman surga. Taman surga sadana di dia Rodoh. Antara makam Nabi dan mimbar Nabi itu surga sebelum surga yang sesungguhnya. Surga sadana yang majelis ilmu. Tak ajak dagang nakte nah moe. Tak ajak dagang nakte, tak ajak pasangan tak untuk hadir di majelis ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka banyak-banyak kita beristighfar di tahun baru, evaluasi diri. Hitung amal kita, kan masa dia namat laka, masa dia natar lewat, anggo bisa tong meningkat mah. Tidong kon pepate itu, pepatah hido. Ise ningnya nasaru ku amal nasadarion dot na lewat, na marugi deh. Anggolis nasaru podo amal tasadarion dot arina tuari. Berarti tak alak na marugi. Mula bisa tuh ngabang. Mula sadarion nakin manyogot nyari duhana 2 rakaat. At copot 4 mah. Andi kan lebih maningkat dongan. Mata 2 tahun les 2 do. Salat 2 yang kami icubo jolo 4 rakaat. Salat tahajud biasa na mulana salat tahajud. Iusaon jo salat tahajud. Bo pena bertahap. Sadarion salat tahajud acon indah acon merpalan-palan. Meningkatkan amal soleh. Mulai bisa meningkat. Maka dikatakan kepada kita, orang yang hari ini amalnya lebih baik daripada kemarin, dialah yang beruntung. Sungguh do, sobaro dong peningkatan. Namarimbar dalam segala onda bo na sosak ira sagok meningkat urusan dunia do. Itu na biasa na sosak. Mula penghasilan sadarion 1 juta, acobot akon 2 juta, urusan dunia. Ang urusan dunia na sosakan kita, jeng urusan akhirat juga ada di berpikir kita. Bicara na sumaningkat amal liba kan itu. Urusan akhirat pengen dipikir kalau sumaningkat amal liba. Nah marim bersanga baik sholat duha na bacaan Quran na pekon na sumonido. Masa mamarumur 50 tahun maghrib isya les na sa halaman mea. Andi kan meningkat 2 halaman, andi kan meningkat jadi sajus, andi kan masuk tamat Quran kan sunido. Makanya nomor target biar cara meningkat amal ini. Mau kita tonton video ni wanita nakira ni wanita Jepang ini. Dalam 1 bulan dia bisa khotom 3 kali Quran, masya Allah. Padahal dia baru masuk Islam. Khotomnya 3 kali Quran, lengkap dengan artinya. Orang belajar bahasa Arab sini, belajar mengaji, belajar Iqra. Ini bulan Muharram, bahkan dia nanti hadir sebagai salah satu yang diundang untuk memberikan inspirasi dalam program Amazing Muharram nanti di Bandung kalau tidak salah dengan ustaz-ustaz top di Indonesia untuk menginspirasi para remaja, para pemuda, siapapun saja yang merasa dirinya sudah banyak dosa lalu dia tidak mau untuk bertaubat. Nah, kalau dibayangkan apa kita dibanding dia kan dia seorang pemain film dewasa terkenal pula. Ya kan? Tapi dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk kepada Islam, diberikan Allah hidayah. Maka dia lebih baik dari kita. Sedangkan kita yang sudah muslim sejak lahir tidak mau belajar sungguh-sungguh. Bahkan kalau kita tonton nanti, kalau Abang Kakanda mau tahu, tonton di channel YouTube-nya siapa namanya? Dokter kecantikan yang baru masuk Islam, siapa namanya itu?
Dr. Richard. Nah, dia diwawancarai di YouTube, channel YouTube-nya Dr. Richard, diwawancarai di channel YouTube-nya Denny Sumargo, diwawancarai juga di channel YouTube-nya siapa satu lagi. Ada 3 channel YouTube yang mewawancarai dia. Nanti silahkan ditonton. Itu sangat menginspirasi. Bagaimana kisah dia bisa tertarik dengan Islam, kisah dia masuk dengan Islam. Itu kita menangis menonton itu. Dibandingkan kita yang hari ini merasa sudah paling baik daripada si wanita tadi itu luar biasa menginspirasi. Maka tidak ada salah nanti setelah ini tonton dulu kisah masuk Islamnya wanita tadi. Nama Jepangnya Rai Asakura. Lil Black, siapa namanya saya lupa. Rai Lil Black nama akunnya, akun YouTube-nya. Tonton kisah dia, bagaimana kisah dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia semangat belajar Islamnya luar biasa. Kalau kita lihat itu malu kita. Mailai banamadun Islam sejak lahir. Bahkan dia setelah kita lihat itu anggota ligin, bahkan dia lebih Islam daripada kita yang sudah Islam sejak lahir. Bayangkan bagaimana semangat dia belajar tentang memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu menjadi inspirasi bagi kita. Oleh karena itu, tidak usah kita merasa malu kepada Allah. Kalau kita sudah banyak dosa 45, banyak-banyak kita bertobat. Apalagi di tahun baru Islam ini, ya kan? Kita tingkatkan amal soleh, kita perbaiki diri kita. Inilah momennya. Agar kita lebih baik dari tahun ke tahun ini lebih baik, tahun yang akan datang juga lebih baik. Ada peningkatan amal, setidaknya ada peningkatan. Ulang atong bayar kakak abang lek nama tua songonya teh mengaji ulang. Bo bisa adong peningkatan, bo penasa sotik les adong tarida. Ulang songon ni dokon ni Allah di surah Al-Baqarah ayat 6 kan. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Diulangi Allah Musia di surah Yasin ayat 10. Wa sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ibacaya nasi bacaya, ibote nasi bote, ipaingot nasi pengot le nasongoni babaya tahun tu tahun narok parubah. Adong magare parubahan. Nah, marimbar dalam sejarah. Kita mana paling boto tentang diri nita. Ide do kekurangan nita, ide do kelemahan nita, ide do kesalahan nita on meta patune. Nah, di tahun baru Islam, mari kita memperbaiki diri. Tenek kimiro kon Umar bin Khattab. Isa namang hisap amalnya di dunia, maka akan ringan hisapnya di sisi Allah. Kala arana mari tong-tong. Mietok sadia gok dosa sadia gok pahalo. Makarejo catat majolo, bain catatan buku agenda. Mapiga kali dalam setahun na lewat na hadir di majelis alumni SMP itu. Mapiga kali ahon no, kan? Mapiga kali ita tuan rumah. Apalagi gari yang gue boto pas bulan Muharram, marsiran do gari yang gue bisa jadi tuan rumah ini. Oh, gue bisa gari 2 kali dosa bulan nih ya, kan? Kesempatan luar biasa. Jangan disia-siakan. Ahon no meningkat amal. Apalagi di bulan-bulan mulia. Apalagi umur kita tidak tahu. Tapi kita udah penakin la yastahiruna sya'a wa la yastaqdimun. Tak bisa diundur, tak bisa dipercepat. Alai pigareng bisa pa ela kalak na meninggalin ng pajolusian kita. Alai pinay sang kalay no alai. Ade. Maka surah Al-Mu'minun ayat 99 100 tadi ada yang sudah mengalaminya. Ada mungkin yang telah mengalaminya ayah kita, ibu kita, kakak kita, abang kita, saudara kita, istri kita, suami kita. Ada yang telah mendapatkan janji itu. Maka harusnya itu menjadi renungan bagi kita, pelajaran bagi kita. Onde badung sidunya mulak pataruna meninggali, lupa dia waktu. Pulang dia dari menghantarkan yang meninggal dari pemakaman, balik dia ke rumahnya pun akhirnya pun dia melupakan waktu, melupakan kesempatan. Ini dalam perubahan. Les congoni, les menyanyiakan kesempatan, menyanyiakan waktu. Maka inilah modal kita waktu. Kesempatan inilah kita pakai untuk memperbaiki diri, meningkatkan amal soleh, bukan hanya dalam urusan dunia, tetapi terutama dalam urusan akhirat. Mula sekali lipat urusan dunia, harusnya 2 kali lipat dalam urusan akhirat. Arana kan na pasti dito sudah namula. Indah dok kita iso tinggal saleleng na nadungi. Bahkan Nabi Nuh sendiri pun walaupun umurnya 3.000 tahun, dia tetap pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menepati janji Allah.
Ada. Tetap dia berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. 40.000 tahun umurnya les mulak. Nabi sana mulak. Nabi Adam alaihissalam berapa ribu tahun umurnya? Nabi Sulaiman. Tidak ada, semua balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi maita umat Nabi Muhammad. Nah pendek-pendekan bermurta kan. Mau 60 itu puluh. Majarang 80. Septembernya apa? Merasakan. Ayo mah. Sugari gyud na mulai tapataro na maninggal itu kuburanan mulak seni. Jadi nasihat na terbaik madite. Jadi ayat Al-Mu'minun ayat 99 100 menjadi bahan renungan. Ulang sampai tasongon alai yang berkata Rabbirji'un, ya Allah lain jami kesempatan waktu mulak tu duniawan aso bisa berkesempatan beramal soleh. Akhirnya jawab Allah kalla indah angan-angan munome sugari pemi paulak ko tu duniawan ilen video kesempatan lekna somoni doho ini Allah Subhanahu wa taala. Makanya on me modal mula saleba bertobat beristighfar memohon ampun, maka kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah lebih cinta kepada orang-orang yang suka bertaubat dan suka mensucikan diri, membersihkan dirinya dari maksiat. Nedokun na maksiat nakin bukan hanya mabuk, narkoba, zina, tidak. Tapi apa yang disebut maksiat? Tidak sholat itu maksiat. Durhaka kepada orang tua itu maksiat. Menyanyiakan amanah rumah tangga itu maksiat. Apalagi kita suami harus sungguh-sungguh menafkahi keluarga. Ulang disia-siaun amanah. Arana tu kini na tuntut kita di akhirat. Naruh kesempatan kita tuatku pola kau mulak turunnya aso berbuat baik kau tu istri, berbuat baik kau tu dengan anak. Tidak dong be. On me kesempatan tadi didik dagang nafta, kita didik istri ta. Maka namun ada majelis ilmu oban istri, oban dagana, oban suami. Bahkan majelis ilmu tuan-tuan guru teson. Syukur kita sidimpuanan kok majelis ilmu na sangat piga be. Adong di Son Babul Fattah, adong di Masjid Babul Mustafa, segala macam majelis ilmu kita hadir. Bahkan kita pun sendiri bikin majelis ilmu. Aun ma sudah bentuk kebaikan amal soleh mon. Maka anak idong kon ibadahi bukan hanya sholat zakat puasa, ya kan? Tapi mencari nafkah juga ibadah. Menjenguk teman yang sakit juga ibadah. Meringankan beban orang lain yang kesusahan juga ibadah. Mula dong saudara tason na kesusahan bantu. Nah bisa terbantu dengan materi, bantu dengan pikiran, bantu dengan saran, bantu dengan berbagai macam amal soleh. Aima, mula bisa seluruh waktu ini bena 24 jam ini, 1 kali 24 jam bernilai ibadah, bernilai kebaikan. Kurangi maksiat. Kalau bisa 0 maksiat nanti setiap hari. Mula bisa tong. Tapi mungkin aku berat bedete. Aranan susaan menjago mata, menjago pinggul, menjago pat, menjago tangan, menjago lidah, menjago mulut orang. Nah, perwa kadang tero 75. Masih bagi ujian. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Sabar kita na mengulur. Ade, satokin me susah pe satokin. Paling nonton bulan habisi sonang buse. Susah buse. Memang dunia ini tempat berlelah-lelah. Dunia ini Allah ciptakan bukan untuk tempat kita bersenang-senang. Memang dunia tempat bersusah-susah dong. Makanya salah kalau kita mengira dunia ini tempat kita untuk senang. Tidak ada. Ada untuk kesenangannya dong. Satokin me. Saja mau senang. Saja mau korona. Maro buse berita segala macam teh. Nama rugi ma parusawat segala macam. Nagagal manakin indah jadi. Nakitkan janji ini kan. Magodil gare 100 juta nih. Tiba-tiba batal. Kan on dunia. Ini dunia. Memang dunia tempat bersusah-susah. Kita harus ingat itu. Tempat kita bersenang yang sesungguhnya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anak kepala si menek roa. Songon dia pikir ada nita di dunia. Arana raso kita indah sarupo. Marbeda-beda do raso kinta. Marbeda-beda nikmat nilai Allah. Adong ilain Allah di sini nikmat bisa beribadah. Indah dong rasoki di sia. Bisa hadir di majelis ilmu tiap waktu. Alhamdulillah. Adong nabi bisa hadir sholat 5 waktu tu masjid. Adong nabi bisa. Indah dong ilain Allah sih kesempatan nih. Biar tong bayar nakarejo pabrik dia. Marjatah kan. Indah bisa dong isia. On
Marbeda-beda rasa kinta. Tapi semua dia pian rasa kion les na akun ita syukur kondoon. Emang semua di ciptaan Allah di dunia berbeda-beda rezeki, berbeda-beda tingkat kehidupan kita di dunia ini. Adong na karya jon na naon, adong na lebih on. Emang begitulah kehidupan dunia ini memang dia wamal hayatud dunya illa mataul ghurur, tidaklah kehidupan dunia ini melainkan bersifat sementara, melainkan bersifat sesaat. Dunia ini tak ubahnya seperti imitasi, perhiasan yang menipu. Jadi ulang kita tertipu di dunia. Adong tapi sementara. Hanya sifatnya sementara. Istri kita cantik sementara, suami kita ganteng sementara, kaya suami sementara deh. Maka orang tertipu. Ketika kaya jangan tertipu. Ketika cantik ganteng jangan tertipu. Ketika sehat jangan tertipu. Makanya ada lagunya itu kan. Jangan kita tertipu dengan nikmat sehat. Jangan tertipu dengan nikmat waktu luang. Sebab kalau sudah sakit nanti tak bisa lagi beramal. Sugari baya sehat maringga sau hadir majlis ilmu hadir ate sehat nah ya. Dung marun baru buat beramal. Dung buat meninggal baru buat taubat. Oke. Jadi selagi dong kesempatan mari kita pakai untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga persatuan kita. Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita keberkahan umur. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang senantiasa suka bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk sebagai orang-orang yang Allah cintai, tidak sebagaimana orang-orang yang Allah katakan tadi dalam surah Al-Mu'minun, mereka adalah orang-orang yang menyesal, yang tidak lagi punya kesempatan yang kedua untuk beramal soleh kembali lagi di dunia. Oleh karena itu di tahun 1447 Hijriah ini mari kita beramal ibadah dengan sungguh-sungguh agar amal ibadah kita lebih baik tahun ini daripada tahun yang sebelumnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mula adong nagot marsapa tolama marsapa baik dari kaum ibu maupun kaum bapak. Karena ita asar 15.57 sekarang 15.20. Dong merasa apa? Adong waktu bola na adong atok tak tutup. Nian kaum bapak jolo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Ya.